Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisa data berkala dengan metode semi-average. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alia Huda, Bagas Satria, Gata Noval, Sabila Zulfikor, Sultan Tirta Firdaus. Berikut topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Apa itu analisa data berkala? 2. Penjelasan mengenai metode semi-average. 3. Cara mencari tren menggunakan metode semi-average. Analisa data berkala. Analisa data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan kegiatan. Contoh perkembangannya antara lain perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Metode semi-average. Metode semi-average dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat kecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung dua kali. Metode tren semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Mencari nilai tren. Sebelum kita mencari nilai trennya, ada beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Kelompokan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. 2. Hitung semi-total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. 3. Carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi-average. 4. Untuk menentukan nilai tren linier untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan A0 tambah BX. A0 sama dengan Y1 jika periode dasar pada kelompok 1. A0 sama dengan Y2 jika periode dasar pada kelompok 2. B sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi N. Y aksen sama dengan data berkala atau time series. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, X sama dengan variabel waktu, dan N sama dengan jumlah data tiap kelompok. Berikut contoh kasus untuk data genap kelompok genap. Data ini diambil dari website bps.go.id. Berikut penyelesaiannya. Pertama-tama, kita bagi dulu datanya menjadi dua kelompok. Untuk mencari semi-total kelompok 1, yaitu jumlahkan data 2011 dan 2018. Untuk mencari semi-total kelompok 2, yaitu jumlahkan data 2013 dan 2014. Setelah menghitung semi-total, baru kita mencari semi-average-nya, yaitu dengan cara hasil dari semi-total dibagi dengan jumlah data yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya, kita mencari nilai B. Caranya, Y2 dikurang Y1 dibagi N. Y2-nya yaitu nilai semi-average kelompok 2, Y1-nya yaitu nilai semi-average kelompok 1, dan N-nya itu jumlah data tiap kelompok. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Misalkan untuk meramal 2011, maka X-nya sama dengan min 1. Y 2011 sama dengan A tambah BX. Y 2011 sama dengan 1.208.287 ditambah 31.314 dikali min 1. Y 2011 sama dengan 1.239.601. Jadi, dapat diramalkan untuk tahun 2011 jumlah rumah tangga di Kabupaten atau Kota Bogor yaitu 1.239.601. Berikut contoh kasus data genap kelompok ganjil. Data ini diambil dari website bps.go.id. Berikut cara penyelesaiannya. Pertama-tama, kita bagi dulu datanya menjadi dua kelompok. Untuk mencari semi total kelompok 1, yaitu jumlahkan data 2011 sampai dengan 2015.
Untuk mencari semi total kelompok 2, yaitu jumlahkan data 2016 sampai dengan 2020. Setelah menghitung semi total, baru kita mencari semi average-nya, yaitu dengan cara hasil semi total dibagi dengan jumlah data yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya, kita mencari nilai B. Caranya, Y2 dikurangi Y1 dibagi N. Y2-nya yaitu nilai semi average kelompok 2. Y1-nya yaitu nilai semi average kelompok 1. Dan N-nya itu jumlah data tiap kelompok. Maka rumus peramalan yang digunakannya Y sama dengan A tambah B dikali X. Y sama dengan 2,55 ditambah min 0,0696 dikali X. Misalkan untuk meramal pada tahun 2011, maka X sama dengan min 2,5 sama dengan Y 2011 sama dengan A tambah B kali X. Y 2011 sama dengan 2,55 ditambah min 0,0696 dikali min 2,5 sama dengan 2,724. Jadi dapat diramalkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota Bogor pada tahun 2011 yaitu 2,724. Berikut contoh kasus data ganjil. Untuk data ganjil ini memiliki dua cara. Satu, memasukkan periode tahun serta nilai deretan berkala tertengah. Yang kedua, menghilangkan periode tahun serta nilai deretan berkala tertengah. Caranya yaitu memasukkan periode tahun serta nilai deretan berkala tertengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data tertengah adalah 2018. Jadi data tertengah itu dimasukkan ke tiap-tiap masing kelompok. Setelah kelompok sudah terbagi, baru kita mulai mencari semi totalnya. Untuk mencari semi total kelompok 1, yaitu jumlah data 2016 sampai dengan data 2018. Untuk mencari semi total kelompok 2, yaitu jumlahkan data 2018 sampai dengan 2020. Setelah menghitung semi total, baru kita mencari semi average, yaitu dengan hasil dari semi total dibagi dengan jumlah data yang dikelompokkan. Selanjutnya, kita mencari nilai B. Caranya, Y2 dikurangi 1 dibagi N kurang 1. Y2 yaitu nilai semi average kelompok 2. Y1 yaitu nilai semi average kelompok 1. Dan N-nya itu dijumlah data tiap kelompok. Misalkan, untuk meramalkan pada tahun 2020, maka X sama dengan 1,5, Y 2020 sama dengan A ditambah B sama X. Y 2020 sama dengan 2108 ditambah 46,5 dikali 1,5. 2108 tambah 69,75. Y 2020 sama dengan 2177,72. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten atau Kota Bogor yaitu sebesar 2177,72. Selanjutnya, menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, data tertengahnya adalah 2018. Jadi data tengahnya itu dihilangkan. Setelah kelompoknya sudah terbagi, baru kita mulai mencari semi totalnya. Untuk mencari semi total kelompok 1, yaitu jumlahkan data 2016 sampai dengan 2018. Untuk mencari semi total kelompok 2, yaitu jumlahkan data 2018 sampai dengan 2020. Setelah menghitung semi total, baru kita mencari semi average-nya, yaitu dengan cara hasil dari semi total dibagi dengan jumlah data yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya, kita mencari nilai B. Caranya, Y2 dikurang Y1 dibagi N ditambah 1. Y2-nya yaitu nilai semi average kelompok 2, Y1-nya yaitu nilai semi average kelompok 1, dan N-nya itu jumlah data setiap kelompok. Jadi, rumus peramalan yang digunakan yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X, sama dengan 2085 ditambah 46,3 dikali X. Misalkan, untuk meramalkannya pada tahun 2020, maka X sama dengan 3. Y 2020 sama dengan A ditambah B dikali X, sama dengan 2085 ditambah 46,3 dikali 3, sama dengan 2085 ditambah 138,9. Hasilnya yaitu 2225
23,9. Jadi, dapat diramalkan untuk tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Kota Bogor yaitu 2.223,9. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Berikut cara menghitung peramalan menggunakan Microsoft Excel. Pertama, masukkan dulu datanya. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan data genap kelompok genap jumlah rumah tangga kabupaten atau kota Bogor dari tahun 2011 sampai 2014. Di sini saya akan meramalkan jumlah rumah tangga pada tahun 2015. Gunakan fungsi forecast. Lalu masukkan data X-nya. Di sini data X-nya itu adalah tahun 2015. Dan Y-nya known Y-nya ini kita masukkan dari E8 sampai E11. Kemudian masukkan known X-nya dari D8 sampai D11. Lalu setelah itu klik OK dan langsung keluar hasilnya yaitu 1.322.401.